Kemarin saya dapat cerita itu contohnya. Ada startup lulusan orang Indonesia, dia menemukan satu chemical. Jadi kalau kita melakukan drilling ke, itu nemu lapisan yang keras, berhenti kan? Nanti dengan satu cairan kimia, jadi lembut, langsung masuk. Dia orang santai-santai aja dia. Terima order dari seluruh dunia. Nah, hal-hal kayak gini bisa dilakukan oleh orang-orang kita, insinyur-insinyur kita gitu. Mahasiswa di Indonesia 9 jutaan. 15%-nya belajar engineering. Ya kan? Jadi kalau para anak-anak mahasiswa teknik ini berharap lulus kemudian bekerja di industri, persoalannya ada di situ. Nah, ini yang jadi persoalan kan, kita bicara pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak menyiapkan SDM-nya terutama insinyurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Mumpy Hidayatullah di acara PhD 4K Podcast. Hanya di sini kreatif, kritis, konsisten, dan kocak. Bakal kocak nggak kita kali ini? Karena kita mau bicarain sesuatu yang sangat serius. Bersama sobat saya udah 20 tahun kita berteman ya. Dan tidak terlalu kocak. Oh, tidak terlalu kocak. Ini udah kocak ini. Ini jelas jadi kocak. Dr. Heru Dewanto, mantan Ketua Umum PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Betul ya? Betul. Luar biasa. Gara-gara Bung Heru inilah saya bisa dapat gelar insinyur di depan nama saya. Bung Heru, terima kasih sudah hadir tentunya. Sama-sama. Kita apresiasi sekali. Dan ngobrol-ngobrol tentang insinyur. Pada kemana nih insinyur kita? Ini sekarang kalau kita berdua sih. Ya ini apa kita ngobrol. Itu kan jadi lucu juga loh kan. Nah, kita sekarang dihadapi dengan isu-isu banyaknya PHK, industrialisasi menciut, ya, terus kemudian juga banyak sekali hal-hal yang ada hubungannya dengan keinsinyuran gitu. Tiba-tiba tidak menjadi fokus lagi di dalam konteks pembangunan di Indonesia ini. Bahkan kalau dilihat dari minat katakanlah generasi muda untuk belajar teknik ya, keinsinyuran ini udah susah. Sidul aja akhirnya nyalon jadi cawagup gitu sekarang. Gitu. Gagal jadi insinyur. Iya, jadi keinsinyuran udah agak-agak membingungkan gitu ya. Nah, tadi kan sebenarnya harapannya adalah ke depan di dalam konteks membangun ekonomi, peran daripada negara-negara maju itu sebenarnya peran insinyur itu sangat-sangat penting ya. Dan tentunya kita juga dihadapi dalam konteks risiko-risiko seperti masuk ke dalam middle income trap, ketidak tercapaiannya nanti economic growth dan lain-lain. Nah, ini kan peran insinyur harusnya ada di sini semua. Nah, sebagai sebagai seorang insinyur dan juga sebagai mantan Ketua Umum PII, Anda bertanggung jawab. Kira-kira gimana? Mungkin bisa diceritain dulu dari point of view-nya Bung Heru gitu ya. Sekarang ini idealnya seperti apa sih harusnya gitu, dan kenapa bisa miss gitu kira-kira. Jadi kita ini dulu ya, tujuan kita kemana gitu kan? Oh siap. Kalau memang tujuan kita mau jadi Indonesia emas lah, kita sepakati itu kan tujuan kita semua 2045 kan? ya. 2045. Artinya kan kita mau jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Iya, betul. Ya kan? Kemudian GDP, itu berarti GDP-nya kan? Betul. Nah, tapi kita mau keluar dari middle income trap. Betul. Ya, tahun 2038. Itu income per kapita referensinya. Berarti income per kapitanya harus di atas 13.000. Yalah, kalau GDP kan, kalau perusahaan gedenya aja sama BUMN-nya gede, cukup nanti nyampe. Tapi orang-orang secara rata-rata income-nya sebenarnya masih di bawah rata-rata, kasihan juga gitu ya, sebenarnya. Makanya, jadi untuk mencapai GDP seperti itu kan perlu ditumbuhkan ekonomi. Betul. Nah, menumbuhkan ekonomi itu pakai apa? Berarti pakai mesin-mesin ekonomi kan? Iya. Mesin ekonomi pertumbuhan berarti apa? Berarti kita butuh mesin-mesin ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan kan? Ini mesin dalam tanda petik ya? Macam-macam kan? Salah satunya kan kalau kita belajar di sejarah, itu kan industri. Ya, kalau kita sejarah tahu semua negara yang sudah melewati middle income trap sudah masuk kelompok negara maju. Betul. Sejarahnya selalu bilang bahwa pertumbuhannya di atas 8-9%. Semuanya di atas gitu. Kemudian yang kedua, kontribusi industri terhadap GDP itu di atas 25%. Ada yang bilang 22%. Kita 18%. Karena itulah salah satu mesin ekonomi kita, satunya industri. Nah, kalau kita bicara industri aja, termasuk hilirisasi dan lain sebagainya, mau nggak mau kan kita bicara
insinyur. Betul. Ya kan? Yang menggerakkan industri ini kan pasti insinyur. Nah, sekarang kita balik dulu. Apa itu insinyur gitu kan? Ya. Definisinya kan insinyur. Harus sepakat dulu kan definisinya. Insinyur. Jadi insinyur itu kan profesi yang menggunakan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mengolah, memanage sumber daya alam dan buatan untuk kepentingan umat manusia. Dalam konteks ini memajukan perekonomian, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi peran insinyur menjadi sangat relevan. Sangat relevan. Dalam hal ini. Nah, ini sering terlupakan. Orang hanya ngomong soal pertumbuhan ekonomi, tapi tidak menyiapkan sumber daya manusianya, khususnya para insinyurnya. Tadi Pompi udah bilang nih, jumlah insinyur cenderung menurun. Ya kan? Minat juga berkurang. Nah, jadi kalau kita bicara, kita tanya semua perguruan tinggi swasta, itu udah kesulitan mendapatkan mahasiswa teknik. Kemarin saya ketemu saya sebut aja nggak apa-apa, saya ketemu rektor Trisakti. Dan dia juga kesulitan. Saya kebetulan kan dari Pak Gufron ya? Masih Pak Gufron? Bukan, sekarang Pak udah permanen. Kadarsyah. Kadarsyah. Mantan rektor ITB. Iya. Saya kebetulan juga dari ketua yayasan IT. Itu juga turun. Kalau nggak salah beliau megang Pertamina juga ya, Universitas Pertamina sebelumnya ya. Saya nggak ngikutin kalau nggak salah. Jadi minat memang turun. Nah, meningkat itu hanya kepada beberapa perguruan tinggi besar, ITB, UI, UGM, ITS gitu ya. Itu memang ada minat, tapi kan kapasitas terbatas. Tampungannya berkurang ya. Nah, persoalannya anak-anak yang memang berminat untuk menjadi insinyur itu sebagian masuk ke universitas besar, ya kan? Kalau yang lainnya pada nggak mau jadi insinyur itu. Nah, di universitas besar ini pilihan pertama insinyur, pilihan kedua ilmu sosial. Malah terbalik ya. Karena maunya di negeri semua kan. Nah, sehingga jumlah insinyur makin lama makin berkurang pertumbuhannya. Nah, ini yang jadi persoalan kan, kita bicara pertumbuhan ekonomi, tapi kita tidak menyiapkan SDM-nya terutama insinyurnya. Ya. Karena kan bagaimanapun juga yang namanya industri itu jangan sampai nanti semuanya cuman ya istilahnya membeli teknologi luar, implementasi teknologi luar, nggak ada value added-nya. Padahal di dalam konteks memberikan pertumbuhan yang pesat untuk industri terutama, value added itu menjadi sangat penting. Nah, seyogianya di dalam konteks teknologi, ya di situ value added yang paling luar biasa. Gitu. Kan kalau kita tahu sebenarnya kan kayak mobile phone itu kayak Apple, Samsung, mungkin production-nya berapa sih? $10, $20 mungkin production cost-nya ya. Iya, katanya $10 tuh. Gita Wirjawan bilang $10 lah anggaplah. Tapi bisa dijual ribuan dolar gitu kan. Itu karena value added daripada engineering gitu. Dan juga tentunya branding ya, kekuatan branding. Tapi kalau kita nyalain para insinyur ini, kalau menurut saya tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Jadi yang harus disalahin siapa? Ya, para insinyur sendiri. Para insinyur itu yang harus juga memperjuangkan profesinya, menurut saya. Nah, para insinyur yang ada di lembaga legislatif, di eksekutif, di pengambil kebijakan. Saya ikut ketok palu loh, itu undang-undang insinyur. Nah, itu kan harus dukung. Mereka harus bertanggung jawab itu. Dan paling sadar peran insinyur itu ya para insinyur itu sendiri. Nah, jadi kalau para insinyur hanya atau mereka yang masuk nih, ya kalau kita ngeliat jumlah industri di Indonesia, ya kan ada dua isunya. Size-nya nggak besar, ya jumlah industri itu tidak besar jumlahnya di Indonesia. Kelas teknologinya itu juga sangat rendah. Sebagian besar itu teknologi middle low. Ya kan? Ada kan ada kategori middle low, ya kan? High tech. Nah, baru middle up, baru high tech. Sebagian di middle low. Nah, jadi isu yang kedua itu tadi, ya jumlahnya nggak besar, teknologinya rendah. Nah, jadi persoalannya kan gimana caranya mendorong ini menjadi teknologi tinggi kan, industri kita. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kalau kita generalisasi lah ya, kalau kita kan memang punya kapabilitas sendiri-sendiri gitu, beda-beda background kita. Cuman secara general, insinyur di Indonesia sebenarnya capable nggak sih di dalam konteks alih teknologi itu? Kalau kita bicara capabilitas, harusnya capable. Capable kan, ya? Harus ya. Berarti dalam konteks kemampuan ada nih. Karena terus apa yang kemudian jadi kendala atau bottleneck? Ukuran kapabilitas itu kan udah diatur di
melalui PII lah ya. Ya. Sedikit promosi kompetensinya segala gitu. Ya, kita udah buat itu. Value chain keinsinyuran tuh. Jadi standar pendidikan di S1 ya dengan gelar sarjana teknik atau di luar negeri namanya Bachelor of Engineering gitu kan. Itu kan KKNI-nya 6 ya kan. Kemudian kalau dia berprofesi sebagai insinyur, dia dapat gelar profesi insinyur. Ya kan? Setelah itu dia dapat PE, Professional Engineer atau IP ya. Nah, kalau sudah IP, terutama IPM dan IPU, itu kan bisa disetarakan di tingkat ASEAN dan di tingkat APEC. Artinya, pada saat disetarakan, kompetensi dianggap setara kan. Jadi kita nggak bisa bicara bahwa kita tidak setara sama negara-negara di Asia Pasifik, karena udah ada sistem yang menyetarakan itu gitu. Kalau kita bicara kemampuan, ya kan. Nah, cuman persoalannya sekarang, sebagian besar anak-anak yang masuk ke teknik ini, menurut saya, itu mereka kemudian berharap ya kerja di perusahaan industri. Nah, sementara lulusan kita nih, kalau kita bicara jumlah mahasiswa di Indonesia 9 jutaan, 15%-nya belajar engineering. Ya kan? Nah, sekarang seberapa banyak sebetulnya industri yang tersedia? Ya kan? Terjadi gap di sini. Jadi kalau para anak-anak mahasiswa teknik ini berharap lulus kemudian bekerja di industri, persoalannya ada di situ. Karena tidak cukup banyak industri yang bisa mengembangkan profesi dan kompetensi mereka. Jadi mereka shifting karir lah ya. Nah, jadi sebetulnya para insinyur ini ya kita harapkan bisa memulai usahanya sendiri. Jadi startup yang berbasis teknologi, berbasis engineering, itu yang harus tumbuh kembangkan di Indonesia. Betul. Mindset ini harus ada di anak-anak mahasiswa teknik. Karena kalau dia hanya ingin mendapat pekerjaan di industri, ya ada gap antara supply and demand-nya gitu. Jadi harus create bisnis sendiri. Nah, sekarang digitalisasi gitu kan, yang terjadi di Indonesia di mana-mana, itu kan menghasilkan 15 unicorn di Decathlon. Semuanya ada di sektor konsumsi, ya kan? Di sektor produksi kan nggak ada. Jadi startup itu yang ada di Indonesia kan kebanyakan mempertemukan pembeli dan penjual aja kan. Tapi tidak meng-create sesuatu. Nah, ini yang kita harapkan gitu ya. Kalau insinyur mau ini ke sana gitu. Kalau nggak begitu ya nggak ada yang berubah di dalam sistem ekonomi kita ini. Soalnya kita juga drive dalam konteks pasarnya ini masih di dalam konteks low level pasar juga, mungkin gitu juga ya. Ya karena industrinya tadi industri rendah, tenaga kerjanya tenaga kerja skill yang rendah, ya barang-barang diproduksi dengan teknologi rendah juga. Kalau kita mau mencapai yang namanya Indonesia Emas, dalam tanda petik nanti kemudian kita keluar dari middle income trap tentunya. Ini peran insinyur menjadi sangat penting tentunya, dan kira-kira growth seperti apa? 8% menjadi target yang rata-rata semua capres tempo hari nyodorin angka 8%. Tapi kalau kayak kalkulasi kasar, ya kita bisa nyampe sih secara GDP bisa nyampe di level 2045 Indonesia Emas itu, tapi dalam konteks middle income trap-nya bisa kena trap gitu. Bisa kena trap. Jadi nggak keluar dari middle income secara average gitu, karena growth daripada income tidak sebanding dengan growth daripada penduduk kita juga, karena kita punya bonus demografi nih sekarang ini yang bisa menjadi bencana demografi. Gimana menurut Anda? Iya, kalau kita mau bicara keluar dari middle income trap kan salah satunya memanfaatkan bonus demografi. Artinya semua negara-negara ini kan yang sudah melalui kan memanfaatkan bonus demografi. Sangat mereka. Jadi bonus booming pada saat mereka di peak gitu ya. Artinya kan bagaimana angkatan kerja kita itu menjadi alat produksi yang efektif kan untuk mendorong perekonomian. Nah, sekarang pertanyaannya gitu kan, angkatan kerja kita berapa? 186 juta orang. Ya kan, 59% ini menurut BPS saya tahun 2022. Aja lah pokoknya saya. Ini 2022 nih. 2022. Nah, 2 tahun lalu tuh ya. Iya, sekarang nggak akan beda lah. 59%. Ini BPS kan, itu lulusan SMP kan, gitu. Dan cuma 8% lulusan. Kemarin juga Menko Kesra juga menyampaikan itu. Nah, dan jadi sekarang bagaimana caranya membuat angkatan kerja kita ini ya bisa menjadi alat produksi yang efektif untuk mendorong perekonomian. Berarti kan harus disiapkan
mesin-mesin ekonomi yang cocok dengan angkatan kerja kita. Iya. Ya kan, kalau kita bikin mesin ekonomi yang tidak cocok dengan angkatan kerja kita, kualifikasi dan kompetensinya, berarti angkatan kerja kita tidak menjadi alat produksi yang efektif, kan? Betul. Nah, sekarang bagaimana menciptakan mesin ekonomi? Itu bukan tugasnya tukang insinyur lah ya. Menciptakan itu ekonom tuh ya. Enggak juga. Saya rasa tukang insinyur juga bisa juga. Harus berpikir, makanya kalau tukang insinyur kita menunggu pekerjaan, ya kan, termasuk insinyur-insinyur yang ada di. Ini menteri banyak dong insinyur. Makanya dia harus Menkes aja insinyur. Berfungsi sebagai insinyur, kan. Menkes aja insinyur di kita. Nah, jadi anak-anak ini kan nggak bisa menjadi alat produksi yang efektif. Kalau kita menyesuaikan mesin-mesin ekonomi kita sesuai dengan SDM kita, berarti kan mesin-mesin ekonomi yang tidak cukup powerful untuk mencapai pertumbuhan 8%. Kalau kita buat mesin-mesin ekonomi yang cukup powerful untuk mencapai pertumbuhan 8%, SDM-nya kan nggak ada mismatch. Ini persoalan yang paling mendasar. Jadi menurut saya yang bisa dilakukan ya memang pendidikan-pendidikan yang langsung cepat. Nah, itu kalau menurut saya itu vokasi. Karena pendidikan akademik itu kan menyelesaikan persoalan dari generasi yang akan datang. Ya kan, pendidikan akademik kan bukan menyelesaikan persoalan hari ini kira-kira gitu. Betul. Berarti yang cepat ya pendidikan vokasi. Bagaimana anak-anak lulusan SMP ini ya dijadikan tenaga-tenaga vokasi yang lebih upskilling dan juga diri skilling untuk memenuhi kebutuhan mesin-mesin ekonomi yang ingin kita tumbuh kembangkan. Fokus daripada pemerintahan ke depan nampaknya akan berkutat di dalam konteks swasembada pangan. Tentunya fokusnya di pertanian. Peran insinyur nggak hanya dalam konteks pertanian ya, tapi turunan daripada industri dari pertanian ini bisa sangat luas. Nah, startup itu harusnya itu di area-area itu kan, kan? Startup berbasis teknologi. Bagaimana misalnya membuat pertanian kita dan segala turunannya itu menjadi lebih produktif. Nah, itu kan banyak yang bisa dilakukan di sana. Persoalannya kan kita tidak. Startup kita tidak ada di wilayah itu gitu. Kemarin saya dapat cerita itu contohnya. Ada startup lulusan orang Indonesia, dia menemukan satu chemical. Jadi kalau kita melakukan drilling ke itu nemu lapisan yang keras, berhenti kan. Nanti dengan satu cairan kimia jadi lembut langsung masuk. Dia orang santai-santai aja dia. Terima order dari seluruh dunia. Nah, hal-hal kayak gini bisa dilakukan oleh orang-orang kita, insinyur-insinyur kita gitu. Nah, di sektor tadi pangan itu juga masuknya startup kita harus ke wilayah sana. Jangan cuma startup jadi marketplace. Ya kan? Coba nih dari Decathlon unicorn kita kan hampir semuanya ada di marketplace. Di dunia mempertemukan ada penjualan dan pembeli aja, bukan di produksinya. Wow. Jadi PR-nya lumayan banyak ya buat tukang insinyur ya. Banyak. Tapi Anda sendiri optimis nggak sih sebenarnya kita bisa mencapai, ya mungkin kalau GDP seperti saya bilang bisa aja. Karena kita masih punya natural resources yang diekspor dan kemudian income kita bisa bertambah secara GDP. Tapi dalam segi value added dan kemudian middle income trap ini yang ya memang harus kita katakan ini tantangan paling berat ya. Paling berat. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi kalau kemudian kita masuk di 5 besar kekuatan ekonomi, tapi kemudian income rata-ratanya ya so-so lah gitu, maksudnya nggak nyampe selevel dengan negara maju yang lain. Gitu. Enggak, ini kan isunya kan kalau kita sampai ke 5 besar ekonomi dunia, GDP-nya kan. GDP-nya. Nah, dibagi dengan jumlah penduduk agregat. Ya bukan penduduk, tapi jumlah penduduk yang produktif lah ya. Kalau income per kapita kan jumlah total penduduk. Oh iya, yang langsung ya? Iya, jumlah total penduduk. Itu kemungkinan besar memang mencapai angka di atas middle income trap. Batasannya kan 13.000. Kita mungkin sekarang baru 5 ribuan kan? Sekarang 5.100 katanya. Kemarin bulan lalu saya masih... Berarti kan kita harus 2 kali lipat lebih tuh. 2 kali lipat lebih. 15.000. Jadi bukan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kan? Oh iya. Karena iya benar 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Iya.
Nah, itu bisa aja dicapai per kapita. Cuman kan yang dimaksud Pompi lebih kepada disparitasnya. Ya. Ya kan? Ini kan hitungan, ini terlalu sederhana nih, menghitung income per kapita ini sederhana. Pertumbuhan dibagi jumlah penduduk, gitu kan? Tapi kalau kita bicara disparitas, kan bisa jadi sebagian orang pendapatannya sangat besar, gitu kan? Yang bawah ini lebih kecil, terlalu kecil. Tidak tersentuh lah. Nah, jadi memang tetap isu disparitas masalah kedua, gitu ya. Ini isu lain lagi nih. Iya. Jadi banyak juga kesenjangan ekonomi. Kita sebagai tukang insinyur nggak bisa nih kemudian memetakan gitu. Tapi untuk urusan ini mau nggak mau ada afirmasi dari pemerintah, terutama untuk pendidikan keinsinyuran. Jadi sebetulnya kan gini, banyak hal yang miskonsepsi di dalam konteks supply chain, terutama dalam konteks industri. Yang pertama, kita ini lucu gitu. Kalau kita import barang sudah jadi gitu, atau build up, itu biasanya jatuhnya akan lebih murah dalam konteks duty. Tapi kalau kita CKD mau membuatnya di dalam negeri gitu, mengimport yang namanya komponen itu malah jadi ribet gitu. Nah, padahal si insinyur punya kemampuan nih untuk melakukan itu. Bahkan sebetulnya masuk ke industri komponen pun juga bisa. Tapi ada beberapa isu ya. Misalnya katakanlah EPA kita dengan Jepang. Itu menyisakan persoalan tersendiri itu di Kementerian Perindustrian itu. Saya sebenarnya udah pernah sampaikan ini ke menterinya langsung. Yang sebelumnya itu teman-teman kita juga lah ya. Saya nggak sebut nama lah tapi saya ingetin gitu bahwa ini industri komponen ini sebenarnya sesuatu yang bisa langsung straightforward diangkat gitu. Dan para insinyur kita bisa membuat itu. Nah, hanya karena EPA itu dibuat bahwa asing juga boleh berbisnis komponen. Nah, ini harusnya dibuat soal barrier lah, barrier yang maksudnya dalam konteks yang cerdas ya, barrier bukan jadi nggak boleh gitu, nggak gitu juga. Kita juga penting untuk afirmasi pemerintah untuk mengembangkan dan melindungi industri di dalam negeri harus dilakukan. Kalau nggak ya nggak mungkin bisa kita bersaing. Nah, sekarang kalau kita bicara supply chain, apalagi global supply chain, global supply chain itu kan fenomena dari bukan fenomena ya, produk dari satu sistem kapitalisme. Yang ujungnya adalah satu tujuannya, yaitu cost efficiency. Betul. Sehingga produk-produk ini kan yang produk dari global supply chain itu dicari supply chain dari mana yang paling murah. Betul. Kan kira-kira gitu, paling cost efficient. Jadi termasuk pengirimannya tuh ya. Iya, semuanya. Ya. Sehingga dapatlah produk yang cost efficient termasuk dengan logistiknya, gitu. Sehingga kalau kita mau bikin produk dalam negeri, berarti kan kita harus bikin supply chain sendiri, ya kan? Iya. Yang lebih murah dari global supply chain yang sudah didesain paling murah. Betul. Nah, itu kan nggak mungkin tidak ada afirmasi dari pemerintah. Yang jelas dengan konteks kapitalisme berpikir seperti itu, akhirnya negara yang gede jumlah penduduknya, tapi juga mempunyai produktivitas yang tinggi, seperti Cina itu bisa memproduksi barang-barang dengan cara lebih murah. Karena pertama dia punya sumber daya manusianya, yang kedua juga dia punya kekuatan ekonomi yang besar di dalam konteks marketnya sendiri. Nah, jadi kita nggak akan pernah bisa compete. Nah, di dalam konteks itu seyogianya ada keberpihakan dong dari pemerintah Indonesia untuk kemudian mendorong lah. Saya dengar TKDN udah menjadi satu isu yang cukup menarik sebenarnya untuk menjadi stimulan lah dalam isu itu. Tapi harusnya diperkuat lagi gitu ya. Tapi sekarang kan menghitung TKDN kan cost base. Nah, itu juga agak harusnya proses base. Betul, proses base. Kalau masih cost base ya jadi akhirnya balap-balapan di angka lagi gitu ya. Akhirnya kan seperti kita seperti polisi nunggu di pengkolan. Kalau ada yang melanggar TKDN stop gitu kan. Tapi betul. Gimana yang penting itu. Betul. Ya memang pada akhirnya kita ini negara kaya, kita punya sumber daya alam yang luar biasa di dalam konteks raw materials. Namun yang punya nilai tambah ini selalu keluar dulu dan masuk ke Indonesia balik lagi dengan nilai tambah yang berbeda jauh. Kita udah happy tuh dengan jualan-jualan ini. Nah, pemerintah udah mendorong adanya hilirisasi. Tapi hilirisasi masih dalam tahap yang menurut saya
ya lumayan lah, paling tidak untuk penyerapan tenaga kerja, oke. Tapi di dalam konteks menciptakan value added si industrinya belum sejauh itu gitu. Nah, menurut Anda gimana? Ya, kita ambil contoh aja lah ya, yang namanya apa sih komoditi kita, resources kita yang kita punya besar dan paling relevan dengan perkembangan teknologi dan dunia ke depan. Nikel kan. Nah, nikel ini kan kita bicara value chain ya. Berarti kan dari ore, ya kan, kemudian diproses, proses ore itu diproses menjadi MHP lah ya, mixed hydroxide product. Diproses lagi di prekursor, diproses lagi jadi apa katoda, kemudian sel dan seterusnya. Ini jadi baterai lah, akhirnya jadi baterai gitu kan. Tapi di tahap paling nikel bisa jadi yang lain juga kan. Artinya gini loh, pengetahuan kita mengenai supply chain, kalau barang kita tuh ada di sini yaitu ore-nya. Berarti kan kita harus tahu supply chain yang paling awal kan memproses itu. How to process the nickel ore gitu loh. Kalau kita tahu di ujung-ujung di sini, ya dia keluar dulu baru masuk lagi. Itulah makanya. Ini yang pertama-tama harus kita proses di sini, ini kita harus tahu dulu. Nah, sekarang processing nikel yang ada sekarang ini kan pakai teknologi yang namanya HPAL, High Pressure Acid Leaching. Nah, dulu kan pakai apa namanya mercury, proses yang mechanical. Smelter. Smelter dulu kan untuk memproduksi stainless steel kan. Untuk baterai dia pakai chemical yang namanya HPAL itu. Dulu mechanical. Nah, HPAL ini isunya kan dua. Ya kan? Ini sebagai contoh aja gitu ya. Isu pertama lingkungan. Jadi produk dari proses ini itu isu lingkungannya tuh cukup serius. Tinggi. Gitu. Kenapa? Karena ada chemicals yang harus di-treat. Karena ada chemical yang masuk kategori B3 dan ini harus di-treat. Sehingga tailing ataupun limbah dari nikel ini, dari pemprosesan nikel ini, itu 1,5 kali dari feedingnya. Berarti isu kan? Nah, solusinya kan cuma dua. Deep sea dumping, yang mana pasti ditentang sama pemerintah Indonesia juga sama Kementerian KLHK, atau bikin dam. Tapi seberapa besar dam yang harus dibangun gitu dengan nikel nomor 2 terbesar di dunia ini kan. Nah, yang kedua ini isu politik, ya kan, isu perang dagang. Karena HPAL ini kan di Indonesia ini dan di dunia dikuasai oleh China, gitu kan. Sehingga nikel kita ini, ya dengan demikian kan pertama isunya lingkungan walaupun diserang macam-macam, ditambah isu perang dagang lagi, sehingga kita kan kesulitan masuk ke pasar-pasar Eropa Amerika. Karena Amerika kan punya Inflation Reduction Act gitu loh, yang mau tahu kan. Kemudian di Eropa juga punya Critical Mineral Act gitu. Sehingga ada kesulitan kan buat nikel kita untuk masuk ke pasar-pasar yang lebih menarik ya. Nah, jadi kan harus ada solusinya. Nah, tapi kan sudahkah ada yang memikirkan solusinya? Tukang insinyur lagi ya harus. Ada insinyur cari ininya solusinya. Kalau enggak ya nggak maksimal kan potensi nikel kita ini. Ya kan? Tetap kan nggak mungkin kita memproduksi clean car dari dirty metal. Iya. Wah, ini tukang insinyur banget ya. Tukang. Kita mau buat jadi kocak jadi susah nih kalau kayak gitu. Paling kita ketawa. Sendiri nih jadi ya gitu. Gini, iya benar juga nih, saya terlalu teknis. Tapi ya kalau ditanya sih bagus ini bagus sekali. Jadi kita udah mulai pretelin satu-satu di mana pain points kita dalam. Paling nggak kita ketip persoalannya gitu. Iya. Nah, sekarang ini kan mulai nih muncul isunya AI di sini, AI di sana, artificial intelligence. Peran para insinyur harusnya udah mulai nge-grab dalam konteks implementasi AI ini. Kalau enggak, kita jadi konsumen AI lagi gitu ya. Padahal sebenarnya AI is something yang nggak luar biasa juga sih sebenarnya. Kalau kita pelajari, saya yakin sekali insinyur-insinyur kita mampu ya untuk kemudian kita menciptakan basis AI yang katakanlah kondusif dengan rencana-rencana pembangunan ke depan gitu ya. Anda sendiri gimana antara insinyur dengan AI ini kira-kira? Ya sekali lagi semua
tadi kan definisi insinyur udah jelas gitu ya, kan. Insinyur udah clear lah. Semua produk-produk digitalisasi ini juga produk-produk yang di-create oleh para insinyur. Hanya saja di Indonesia ini memanfaatkan digitalisasi, saya katakan tadi, lebih banyak di sektor konsumsi, belum di sektor produksi, gitu kan. Nah, sehingga gimana caranya kita mendorong digitalisasi ini di sektor produksi. Nah, kemudian tadi saya lebih menyarankan kalau para insinyur-insinyur kita ini, ya kita bikin startup-startup dengan basis teknologi. Hanya saja, nah ini tantangan para insinyur untuk memulai startup-startup ini yang berbasis teknologi itu ada di tahapan yang sering disebut komersialisasinya kan. Nah, dulu tuh yang Sam Altman tuh yang bikin ChatGPT, kapan ada datang ke Indonesia? Betul. Terus ditanya kan, apa sih kehebatan Silicon Valley dibandingkan tempat-tempat lain gitu kan? Di kita ada nggak ya Silicon Valley? Silicon doang. Nah itu baru lucu tuh. Di pusat-pusat kecantikan itu ada Silicon. Siap. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apa yang membuat Silicon Valley berbeda dengan yang lain? Jawabannya menarik. Di Silicon Valley kegagalan itu hal biasa. Nah, gagal itu dalam artian orang nggak kemudian dianggap sudah gagal. Karena hal yang biasa, namanya juga research and development gitu kan, gagal kemudian nggak laku dan sebagainya, itu hal yang biasa. Nah persoalannya jadi nggak akan masuk penjara. Nah, Indonesia itu kalau udah gagal ya kan berarti uang udah nggak pernah ke dia lagi. Wah lo udah gagal. Jadi nggak ada pendana lagi jengah lah pendana tuh. Yang lebih berat lagi ini sosial. Secara sosial kita dianggap loser gitu kan. Pecundang, ya kan? Lebih parah lagi yang tadi Pompi bilang. Ada yang masuk penjara gara-gara karena pakai anggaran. Nah, anggaran itu negara. Nah, padahal kan nama juga riset gagal mau diapain gitu kan. Di sana udah biasa. Makanya bisa tumbuh berkembang. Jadi memang tantangan para insinyur ini untuk menjadi startup ya, yang kayak gitu tadi ada tantangannya. Lebih besar dibandingin para insinyur membuat startup di sektor konsumsi. Itu lebih gampang, tinggal jadi para insinyur itu pada dasarnya di dalam konteks mencapai kesuksesan harus lebih cepat banyak berbuat kegagalan gitu kan. Belajar dari kegagalan maksudnya. Gitu. Saya ingat juga dulu yang namanya Thomas Alva Edison mau buat ini nih bola lampu itu. Dia buat 2000 dulu gitu. Sampai akhirnya yang 2000 sekiannya baru jalan gitu kan. Ya, itulah. Bayangin. Artinya dia biasa gagal aja 2000 gagal. Dan tetap ada yang membiayai lagi kan? Ya dia sendirilah, dia waktu itu udah lumayan sukses kan gitu, dengan berbagai macam. Udah lumayan sukses dengan berbagai macam bisnisnya, terutama karena gramofon kan waktu itu. Yang apa namanya? Suara musik itu dia dulu pakai putaran begini. Itu pertama kali kan Thomas Alva Edison. Tapi dia juga pinternya saking pinternya dia nipuin Tesla kan. Suruh Tesla buat motor listrik yang paling efisien. Yang dipakai sekarang itu kan motor-motor listriknya Tesla. Kerjasama sama Westinghouse kan. Nah, jadi Westinghouse lawan General Electric kedua itu ya. Iya. Pokoknya gitulah ceritanya. Tapi intinya di dalam hal tukang insinyur ini, justru saatnya inilah teman-teman insinyur ini banyak banget ide gagasan yang harus nih. Nah tinggal kalau saya lihat pemerintahan ke depan banyak buat badan. Nah, tapi di dalam konteks kita ini masih levelnya masih di BRIN nih, di research. Tapi dalam implementasi ke industrinya ini nih sebetulnya yang perlu ada semacam skema yang bisa langsung gitu kena. Kalau saya cenderung mengatakan pertumbuhan 8% ya tanpa industri nggak mungkin bisa dicapai. Ya kan? Pertumbuhan 8% tanpa mesin-mesin ekonomi yang didukung oleh para insinyur ya susah untuk dicapai. Jadi ini harus ada. Kan rumusnya sederhana, ekonomi, ya kan, mesin-mesin ekonomi apa saja maksudnya, kemudian job, pekerjaan apa saja yang diperlukan, kemudian skill, ya kan. Ini kan harus nyambung semua nih. Sekarang kita bicara future ekonomi misalnya kan, kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, future ekonomi kita seperti apa? Artinya kita membangun ekonomi ini dengan mesin-mesin ekonomi apa saja. Dari mesin-mesin ekonomi ini, ya kan, misalnya hilirisasi lah sebut. Hilirisasi di bidang apa? Berarti kan kita harus siapkan apa job yang akan muncul dari situ kan. Habis itu kita harus siapkan skillnya, ya kan. Nah, skill ini kan given.
kita punya tadi angkatan kerja yang seperti itu. Ini kan harus disiapkan ke sana. Tanpa kesinambungan ini semua, ya hanya bicara di jadi holistik lah ya maksudnya. Hanya bicara di mesin-mesin ekonominya tanpa mengidentifikasi skill dan lainnya sumber daya manusianya, ya kan? Yang tadi bagaimana memanfaatkan bonus demografi ini yang nggak bisa termanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi kan? Karena semuanya saling keterkaitan. Betul. Ya, luar biasa nih. Bung Heru, terima kasih banyak atas insights-nya. Mungkin ada beberapa patah kata untuk para audiens daripada Sobat Forum ini. Silakan. Ya, saya kepada kalau ke pemerintah saya harapkan tadi ya, artinya perlu ada afirmasi kepada profesi insinyur. Di dunia pendidikan misalnya, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun ekosistem pendidikan keinsinyuran. Jadi perguruan-perguruan tinggi yang kuat keinsinyurannya, supaya para peminat pendidikan insinyur itu pilihan keduanya nggak ke ilmu-ilmu bukan keinsinyuran. Kalau memang dia pengen jadi insinyur, ya kan pendidikan ke sana. Yang kedua ini bisa dilempar ke perguruan tinggi swasta. Nah, tapi perguruan tinggi swasta ini harus sharing resources dengan perguruan tinggi negeri. Resources itu lab-nya, praktikumnya, dosennya gitu. Sehingga kualitasnya tetap naik semuanya gitu. Nah, itu yang jadi perlu afirmasi kebijakan yang mengkaitkan tiga hal tadi antara skill, job sama mesin-mesin ekonomi. Nah, kepada para insinyur ya saya harapkan atau saya sarankan lah. Ya bagaimana kalau hanya berharap lulus kemudian bekerja, tantangannya adalah lapangan pekerjaan. Makanya bagaimana para insinyur ini begitu lulus coba untuk tadi masuk ke membuat startup yang berbasis teknologi. Nah, bekerja sama dengan senior-senior insinyur lah, dan para pengusaha-pengusaha itu ya, untuk bisa masuk ke sana. Nah, kepada masyarakat luas ya, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan negara dan bangsa ini itu setiap hari kita berdoa. Luar biasa ini. Terima kasih banyak Bung Heru. Ya, Sobat Forum, berbicara tentang masalah bukan berarti kita menjadi seseorang yang pesimis. Orang yang berbicara masalah dan mencari jalan keluarnya, justru itu orang-orang yang optimis dan tentunya adalah orang-orang yang akan menyelesaikan masalah-masalah bangsa ke depan. Tanpa menyelesaikan masalah, membangun bangsa ini tentu akan menjadi suatu hal yang hanya mimpi saja gitu, karena banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Peran serta daripada insinyur tentunya banyak diharapkan, tadi bisa disampaikan oleh Bung Heru, dan ini luar biasa sekali insight-nya. Nah, kita sendiri, saya dan Bung Heru ini juga sama-sama insinyur, tentu juga akan berusaha memberikan kontribusi terbaik kita sebagai anak-anak bangsa. Saya sudah membuat startup, Bung Heru nggak tahu tuh. Teknologi juga bro, gitu kan. Ada AI-nya juga nih, jadi seru juga kita nih. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan saya menjelaskan startup saya. Oh siap, nanti kita undang lagi di waktu yang lain. Nah, jangan kemana-mana, stay tune selalu di PhD 4G. Podcast hanya di sini, kreatif, kritis, konsisten, dan juga ada kocak-kocaknya tadi, lumayan lah. Lumayan ya. Walaupun kita ketawa-ketawa sendiri. Ya, sampai di episode berikutnya dari PhD 4K, dan selalu akan menampilkan isu-isu yang sangat menarik untuk Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti.